Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas akhir kami di mata kuliah Sistem Desain Analisis dan Metode, yaitu tentang perancangan sistem informasi registrasi pelayanan dokter. Nah, baiklah, saya Mutiara Rahman dengan NIM 2522050 akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Nah, pada perancangan sistem ini kita bahas dulu latar belakang sistem. Nah, di era digital yang terus berkembang, teknologi informasi telah menjadi elemen penting dalam berbagai sektor, termasuk di bidang kesehatan. Nah, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh klinik adalah pengelolaan sistem registrasi pasien yang masih dilakukan secara manual. Nah, proses ini sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti antrian panjang, kesalahan pencatatan data, kehilangan dokumen, dan waktu tunggu yang tidak efisien. Nah, kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan pasien, tetapi juga menurunkan produktivitas dokter serta staf pada klinik. Nah, untuk mengatasinya permasalahan tersebut, perancangan sistem informasi berbasis web menjadi sebuah solusi yang efisien. Nah, sistem informasi registrasi pelayanan dokter berbasis web ini dirancang untuk mempermudahkan proses administrasi di klinik sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pasien. Dengan sistem ini, pasien dapat mendaftarkan diri secara online tanpa harus datang langsung ke klinik. Serta selain itu, dokter dan staf administrasi dapat mengelola data pasien. Nah, jadwal kunjung serta riwayat medis yang dengan mudah dan terstruktur. Nah, teknologi berbasis web ini menawarkan kemudahan, akses, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan data sehingga sebagian permasalahan yang ada dalam sistem manual dapat diminimalkan. Nah, jadi dapat disimpulkan sistem informasi register pelayanan dokter berbasis web ini adalah langkah strategi untuk mengatasi kendala yang ada pada sistem manual. Nah, dengan mengadopsi teknologi, klinik dapat meningkatkan kualitas layanan mereka, mengurangi kesalahan pada pengelolaan data, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Di tengah perkembangan yang pesat, inovasi ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga keharusan bagi klinik yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, tujuan perancangan. Nah, pada tujuan perancangan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh klinik kepada pasien. Nah, sistem ini dirancang agar registrasi pasien dapat dilakukan secara lebih cepat dan memudahkannya melalui fitur registrasi online. Serta pasien tidak perlu mengantri lama atau datang langsung ke klinik untuk mendaftar. Selain itu, sistem ini mempermudah pengelolaan data pasien, jadwal dokter, dan informasi rekam medis secara terpusat dan terorganisir, yang pada akhirnya mengurangi risiko kesalahan pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual. Nah, selain itu, sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dokter serta staf pada klien dengan mengoptimalisasi berbagai tugas staf admin seperti pencatatan data dan pengelolaan jadwal. Staf klinik dapat lebih fokus pada pelayanan medis yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan. Di sisi keamanan, sistem ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien dengan menerapkan fitur keamanan seperti enkripsi dan pengelolaan akses. Nah, hal ini untuk memastikan pelindungan informasi pasien sesuai standar yang berlaku. Nah, yang ketiga, manfaat dari perancangan. Nah, manfaat dari perancangan sistem informasi registrasi pelayanan dokter pada sebuah klinik berbasis web ini yaitu memberikan solusi yang efektif
dan modern dalam pengelolaan pelayanan kesehatan di klinik. Nah, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mempercepat proses registrasi pasien melalui fitur online, sehingga waktu tunggu dapat diminimalkan dan antrian panjang di klinik dapat dihindari. Selain itu, pengelolaan data pasien, jadwal dokter, dan riwayat medis menjadi lebih mudah dengan sistem terpusat dan terorganisir. Nah, data yang tercatat secara digital mengurangi risiko kehilangan dokumen dan kesalahan pencatatan yang terjadi pada sistem manual. Nah, manfaat lainnya yang lebih signifikan yaitu peningkatan produktivitas staf klinik, karena tugas administratif seperti pencatatan data dan penjadwalan lebih diotomatisasi, sehingga staf dapat lebih fokus pada tugas inti lainnya. Dari sisi keamanan, sistem ini dirancang dengan teknologi enkripsi dan pengelolaan hak akses untuk melindungi data pasien. Nah, sehingga memastikan kerahasiaan dan integritas informasi sesuai standar perlindungan data. Sehingga sistem berbasis web ini juga memudahkan mengurangi kerumunan di ruang tunggu dengan menetapkan antrian secara digital dengan sangat relevan dan mengurangi risiko penyebaran penyakit terutama di masa pandemi. Nah, kita masuk ke B, yaitu analisis sistem. Nah, yang pertama itu pencatatan manual dan rentan kesalahan. Nah, pada sistem lama, seluruh proses pencatatan data pasien, jadwal dokter, serta operasional klinik dilakukan secara manual, menggunakan formulir kertas ataupun buku catatan yang sederhana. Nah, proses ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kesalahan pada inputan data. Nah, data pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, kelurahan, kontaknya, keluhannya sering dimasukkan secara manual oleh staf klinik. Hal ini membutuhkan peluang terjadinya salah ketik atau data yang tidak lengkap. Akibatnya, pengelolaan data pasien menjadi tidak akurat yang mempengaruhi layanan pada pasien. Nah, yang kedua yaitu kehilangan data. Nah, dokumen fisik seperti formulir atau buku catatan rentan hilang, rusak, ataupun tercecer. Nah, file diganti dengan file digital sederhana tanpa backup juga berisiko terhapus atau terkena serangan virus, sehingga penyebaran kehilangan data penyebaran kehilangan data penting. Nah, yang ketiga itu kesulitan mencari informasi pasien. Nah, dengan data yang tersebar dan tidak terorganisasi secara terpusat, staf kesulitan mencari informasi pasien tertentu. Nah, terutama pasien yang memerlukan riwayat medis untuk konsultasi ulang. Nah, yang kedua, kesulitan dan pengelolaan jadwal dokter. Nah, secara sistem lama ini memiliki mekanisme integrasi untuk mengatur jadwal dokter secara efisien sehingga memunculkan berbagai kendala. Yang pertama yaitu bentrok jadwal. Nah, jadwal dokter seringkali mengalami bentrokan karena tidak ada sistem otomatis yang memeriksa atau mengkonfir waktu. Nah, akibatnya pasien dan staf klinik sering terganggu oleh kesalahpahaman penjadwalan tersebut. Yang kedua, minimnya transparansi jadwal. Nah, pasien tidak dapat mengakses jadwal dokter secara langsung, sehingga mereka tuh harus datang ke klinik untuk menelpon staf untuk menanyakan informasi ini yang memakan waktu dan tidak praktis. Yang ketiga, yang C itu keterbatasan akses dan peluang jadwal. Nah, ketiga ada perubahan yang mendadak pada jadwal dokter, staf kesulitan untuk menyampaikan informasi ini kepada pasien dengan cepat dan tidak adanya sistem notifikasi otomatis. Nah, yang ketiga itu proses registrasi yang tidak efisien. Nah, proses registrasi tidak efisien ini dilakukan secara manual di lokasi klinik yang sering menyebabkan penumpukan antrian dan ketidaknyamanan. Nah, yang pertama itu antrian yang tidak teratur. Nah, sistem antrian manual ini mengakibatkan pembagian giliran yang tidak efektif. Nah, membuat pasien harus menunggu lebih lama tanpa kepastian untuk
waktu pelayanan. Yang itu selanjutnya pendaftaran yang lambat. Nah, pada pendaftaran yang lambat ini pencatatan informasi pasien secara manual memakan waktu lama dibandingkan sistem otomatis sehingga memperlambat proses pendaftaran. Nah, yang keempat yaitu tidak adanya sistem notifikasi otomatis. Nah, sistem lama ini tidak memiliki fitur pemberitahuan otomatis kepada pasien mengenai status pelayanan mereka. Nah, jadi sehingga sehingga kurangnya informasi untuk pasien. Nah, pasien ini tidak bisa menerima pemberitahuan otomatis tentang jadwal konsultasi, perubahan waktu dokter atau peningkatan untuk kunjungan berikutnya. Setelah itu meningkatkan risiko ketidakpuasan. Minimnya komunikasi antara proaktif dan pihak klinik membuat pasien merasa kurang dihargai yang dapat berujung dan pada keluhan atau penurunan kepercayaan kepada pelayanan klinik. Nah, yang kelima itu tidak ada laporan operasional yang terpadu. Nah, pembuatan laporan transfer operasional yang dilakukan secara manual tidak terintegrasi sehingga munculnya berbagai masalah. Nah, yang pertama itu lambat dan rentan akan kesalahan. Nah, laporan seperti jumlah pasien, plafon layanan, atau jadwal dokter yang memerlukan waktu lama untuk disusun karena data harus dikumpulkan dari berbagai sumber secara manual. Kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan itu sering terjadi. Nah, itu sering minimnya data atau analisis. Nah, sistem manual tidak memungkinkan pengumpulan data terintegrasi sehingga sulit melakukan analisis mendalam untuk meningkatkan layanan. Contohnya itu tidak ada data terpusat untuk mengevaluasi jenis layanan yang paling sering digunakan atau pola kunjungan pasien. Nah, yang keenam yaitu keamanan data yang rentan. Nah, pada keamanan rentan ini akan terjadi kemungkinan akan terjadi risiko kebocoran data. Nah, data pasien seperti riwayat medis, nomor telepon, alamat rentan disalahgunakan karena tidak ada sistem enkripsi atau kontrol akses yang ketat. Nah, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Anggraini dengan NIM 2522054 ingin menjelaskan materi selanjutnya itu pada bagian C, perancangan sistem. Perancang sistem itu ada beberapa macam. Yang pertama itu use case diagram. Nah, use case diagram itu sistem registrasi pelayanan dokter berbasis web, menggambarkan hubungan antara aktor atau pengguna dan fungsi utama sistem. Terdapat 3 aktor utama yaitu pasien, admin, dan dokter. Nah, pasien itu menggunakan sistem untuk melakukan registrasi online, melihat jadwal dokter, dan memantau status antrean mereka secara real time, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan. Admin bertugas mengolah data pendaftaran pasien dengan memvalidasi pendaftaran, memperbarui jadwal dokter, dan membuat laporan operasional yang mendukung pengambilan keputusan manajemen klinik. Nah, sementara itu, dokter itu menggunakan sistem ini untuk mengakses data pasien, termasuk riwayat medis, guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan akurat. Nah, setiap fungsi atau use case yang diintegrasikan itu dalam sistem itu untuk mempermudah pengelolaan data dan fungsi pelayanannya. Seperti contohnya pasien dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui sistem yang kemudian diverifikasi oleh admin untuk memastikan validitas data. Nah, data yang terverifikasi selanjutnya dimanfaatkan untuk penjadwalan dokter dan pengolahan antrian pasien. Nah, admin juga memiliki peran penting dalam memperbarui jadwal dokter agar informasi yang diterima pasien tetap akurat dan relevan. Di sisi lain, dokter dapat dengan mudah mengakses data pasien yang sudah terdaftar untuk mendukung diagnosis atau pengobatan. Nah, diagram use case ini menunjukkan bagaimana sistem membantu semua aktor yang terlibat dalam proses pelayanan klinik, mulai dari pasien yang ingin mendapatkan layanan kesehatan, admin yang bertanggung jawab atas operasional klinik, maupun memastikan bahwa seluruh proses itu berjalan lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Nah, use case diagram ini menjadi panduan yang penting dalam merancang sistem yang memenuhi kebutuhan semua pihak terkait dari peningkatan kualitas layanan klinik secara keseluruhan. Adapun rancangan dari use case diagramnya seperti pada gambar di atas. Nah,
Sistem registrasi pelayanan dokter berbasis web itu melibatkan 3 aktor utama, pasien, admin, dan dokter. Nah, pasien itu menggunakan sistem untuk mendaftar secara mandiri melihat jadwal dokter dan memantau antrian, sedangkan admin itu bertugas memvalidasi data pendaftaran, memperbarui jadwal dokter, dan membuat laporan operasional untuk mendukung manajemen. Dokter itu menggunakan sistem untuk mengakses data pasien dan riwayat medis guna menunjang diagnosis dan pelayanannya. Nah, Eee, yang selanjutnya itu activity diagram. Nah, activity diagram itu sesuai pada gambar, menggambarkan alur proses pendaftaran pasien dalam sistem berbasis web. Proses dimulai ketika pasien masuk ke situs web dan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu data dikirimkan, sistem melakukan validasi data untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Jika data yang dimasukkan valid, sistem secara otomatis menjadwalkan janji temu pasien dengan dokter yang tersedia dan mengirimkan informasi pendaftaran kepada pasien. Nah, sebaliknya, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang meminta pasien untuk memperbaiki data mereka. Setelah proses validasi selesai, pasien itu akan menerima informasi data mengenai posisi antrean mereka di klinik. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana sistem itu mengotomatisasi proses pendaftaran untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan sesuai pada gambar. Nah, proses pada gambar di atas yaitu dalam activity diagram ini, sistem registrasi pelayanan dokter itu berbasis web dimulai ketika pasien masuk ke sistem dan mengisi formulir pendaftaran. Nah, data yang akan dikirimkan akan divalidasi oleh sistem. Jika data yang dimasukkan valid, sistem secara otomatis menjadwalkan janji temu pasien dengan dokter, mengirimkan konfirmasi pendaftaran, dan memberikan informasi posisi antrian kepada pasien. Namun jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pasien untuk memperbaiki data sebelum melanjutkan proses. Nah, diagram ini menggambarkan bagaimana sistem itu mengotomatisasi alur pendaftaran untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan. Selanjutnya itu sequence diagram. Nah, sequence diagram itu menggambarkan interaksi antara pasien, sistem, admin, dan dokter selama proses registrasi dan pelayanan. Nah, pasien memulai interaksi dengan mendaftar secara online melalui sistem web. Nah, sistem kemudian mengirimkan data pendaftaran ke admin untuk diverifikasi. Nah, setelah admin itu memvalidasi atau menolak data pendaftaran, sistem memberikan notifikasi kepada pasien terkait status pendaftaran mereka. Selanjutnya, dokter dapat mengakses sistem untuk melihat riwayat medis pasien sebelum memberikan layanan. Sistem itu memastikan bahwa data pasien dibutuhkan oleh dokter itu tersedia secara real-time. Nah, diagram ini menekankan alur komunikasi terstruktur antara semua aktor yang terlibat dalam sistem. Nah, sesuai dengan rancangan gambar dari sequence diagram itu, pada gambar 3 itu menggambarkan interaksi antara pasien, sistem admin, dan dokter selama proses registrasi dan pelayanan. Nah, proses itu dimulai ketika pasien mengisi formulir pendaftaran secara online melalui sistem. Nah, data pendaftaran itu akan diisi oleh pasien kemudian dikirimkan ke sistem ke admin untuk diverifikasi. Admin memeriksa dan memvalidasi data yang diterima, dan jika data tersebut valid, sistem mengirimkan notifikasi kepada pasien untuk memberitahukan bahwa pendaftaran telah diterima dan diproses. Selain itu, sistem juga mengirimkan data pasien itu kepada dokter. Nah, dokter kemudian mengakses sistem itu untuk melihat riwayat medis pasien sebelum memberikan pelayanan medis. Nah, sesuai sudah sampai, nah jika data pasien itu valid, maka dia akan memberikan pelayanan janji temu kepada dokter. Yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Nah, kelas diagram itu menjelaskan struktur sistem dari sisi objek dan atribut yang digunakan. Terdapat 4 kelas utama dalam sistem, yaitu pasien, admin, dokter, dan sistem web. Nah, kelas pasien memiliki atribut seperti ID, nama, email, serta metode untuk melakukan registrasi. Kelas admin bertanggung jawab untuk memvalidasi pendaftaran dan perbarui jadwal dokter. Nah, kelas dokter memiliki atribut seperti ID, spesialisasi, serta metode untuk mengakses data pasien. Nah, semua interaksi dalam sistem dikelola oleh kelas namanya sistem web yang mencakup basis data,
proses data, dan pengiriman konfirmasi. Nah, diagram ini menunjukkan hubungan antara objek utama dalam sistem serta fungsi yang dimiliki masing-masing kelas, sesuai dengan gambar 4, itu rancangan dari kelas diagramnya. Yang selanjutnya yaitu yang C, objek diagram. Nah, objek diagram. Nah, objek diagram itu menggambarkan representasi nyata dari elemen-elemen dalam sistem. Nah, dalam diagram ini, objek pasien, admin, dokter, dan sistem web itu ditampilkan dengan atribut dan nilai yang digunakan. Sebagai contoh, misalnya objek pasien memiliki atribut ID, nama, email yang terisi dengan data aktual seperti John Doe. Nah, objek admin bertanggung jawab untuk memvalidasi pendaftaran dengan nama pengguna tertentu. Nah, sedangkan untuk objek dokter memiliki spesialisasi seperti kardiologi. Nah, semua objek ini terhubung ke sistem web yang bertindak sebagai pusat pengolahan data. Diagram ini membantu memahami bagaimana data aktual itu direpresentasikan dalam sistem pada waktu tertentu, sesuai pada gambar berikut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan implementasi. Nah, desain aplikasi sistem informasi registrasi pelayanan dokter memerlukan penggunaan alat pengembangan perangkat lunak dan prosedur pengembangan untuk membangun sistem yang dirancang. Nah, aplikasi-aplikasi yang digunakan itu adalah untuk text editor atau integrate development environment, yaitu kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini digunakan untuk menulis kode HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, Visual Studio Code ini memiliki banyak fitur seperti auto-completion, debugging, dan integrasi dengan Git. Nah, selanjutnya adalah web server. Nah, web server ini kita menggunakan XAMPP atau WAMP. Ini itu merupakan paket perangkat lunak yang memiliki Apache sebagai web server, sedangkan MySQL-nya itu sebagai database server. Nah, dan PHP itu sebagai bahasa pemrograman untuk scripting server side. Nah, selama tahap pengembangan, SAM ini digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal pada komputer kita. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan aplikasi. Langkah-langkah pertama itu adalah perancangan aplikasi. Nah, yang kita butuhkan pertama adalah analisis kebutuhan. Kita tentukan fitur utama yang diperlukan dalam aplikasi, seperti mungkin pendaftaran pasien, manajemen data, terus pengelolaan data dokter, serta antrean dan pengaturan admin. Nah, yang kedua adalah tentukan pengguna. Aplikasi ini digunakan oleh siapa saja. Yang pertama adalah pasien, admin klinik, serta dokter. Nah, yang ketiga adalah rencana desain. Nah, desain antarmuka pengguna UI ini dan database yang akan mendukung aplikasi ini. Yang selanjutnya adalah persiapan database. Yang pertama, tahap pertama kita lakukan instalasi phpMyAdmin. Nah, jika belum terpasang, install dulu XAMPP-nya atau aplikasi serupa yang dapat dijalankan. Nah, yang kedua adalah buat database-nya. Gunakan phpMyAdmin untuk membuat database baru dengan nama database-nya itu adalah clinic_db. Nah, setelahnya itu adalah buat tabel. Setelah database dibuat, buat tabel-tabel yang diperlukan seperti pasien, dokter, admin, pendaftaran, dan antrean. Nah, selanjutnya adalah gunakan query SQL atau GUI phpMyAdmin untuk pembuatan tabel. Nah, kita masuk tahap yang selanjutnya adalah tahapan desain halaman aplikasi. Nah, halaman utama itu diisi dengan menampilkan menu navigasi untuk mengakses fitur seperti pendaftaran pasien, data pasien, dokter, admin, dan antrean. Nah, yang kedua adalah siapkan formulir pendaftaran pasien. Nah, desain halaman formulir pendaftaran pasien yang memungkinkan pasien untuk mengisi data diri dan memilih dokter serta jadwalnya. Halaman ketiga itu adalah halaman admin. Nah, di halaman admin ini, desain halaman admin untuk mengelola data pengguna seperti memverifikasi pendaftaran, mengelola status antrean. Nah, yang keempat itu adalah halaman data pasien dan dokter. Nah, desain halaman untuk menampilkan data pasien dan dokter dengan kemampuan untuk mengedit dan menghapus data. Jadi di dalamnya itu dia bisa menghapus dan mengedit datanya. Yang kelima adalah data tabel antrean. Nah,
Kalau misalnya di tabel antrian ini, halaman yang menampilkan status antrian pasien, dia menunggu, dipanggil atau telah selesai. Lanjut ke halaman ke tahap berikutnya adalah pengkodean aplikasi. Nah, yang pertama kami menggunakan konfigurasi database. Nah, yang kami gunakan adalah PHP dan MySQL untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Nah, gunakan PDO atau MySQL untuk mengakses database. Nah, yang kedua adalah halaman pendaftaran. Kode untuk menerima input pengguna dari formulir pendaftaran, validasi data, dan menyimpannya ke tabel pendaftaran. Yang ketiga adalah halaman admin. Halaman admin ini kode untuk memverifikasi pendaftaran, mengubah status pendaftaran, dan mengelola data pasien serta data dokter. Yang keempat adalah antrean pasien. Nah, kode untuk memperbarui status antrean pasien ini berdasarkan informasi yang ada di tabel antrean. Jadi, kode untuk memperbarui status ini itu berdasarkan ada di dalam tabel antrean pasiennya. Tahap selanjutnya itu adalah pengujian aplikasi. Nah, kalau misalnya kita mengujinya itu kita pertama melakukan tes fungsi. Jadi, uji semua fitur aplikasi untuk memastikan bahwa formulir yang kita buat itu berfungsi dengan benar. Nah, status antrean diperbarui dan data disimpan dengan benar di database. Selanjutnya adalah tes keamanan. Nah, pastikan bahwa input pengguna divalidasi dengan benar dan aplikasi bebas dari potensi serangan seperti SQL injection. Yang ketiga adalah tes antarmuka pengguna. Jadi, uji antarmuka pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan dan responsif di berbagai perangkat. Selanjutnya, tahapan selanjutnya itu adalah optimasi dan peningkatan. Yang pertama adalah keamanan. Implementasikan fitur keamanan seperti enkripsi, password untuk akun admin dan dokter serta validasi form input untuk mencegah SQL injection. Yang kedua adalah optimasi kinerja. Nah, optimalkan query SQL dan sesing untuk memastikan aplikasi berjalan dengan efisien. Nah, tahapan terakhir adalah deployment. Pengujian terakhir dilakukan pengujian final untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik di server produksi, serta yang kedua adalah deploy ke server upload aplikasi ke server web, misalnya menggunakan cPanel atau VTP. Dan pastikan database sudah terhubung dengan benar. Yang terakhir adalah monitoring dan pemeliharaan. Setelah aplikasi di-deploy, pastikan untuk melakukan pemeliharaan rutin dan update jika ada masalah yang atau ada pembaruan fitur. Maka itu saja dari saya. Materi hari ini selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk kepada materi maintenance. Nah, setelah sistem informasi registrasi pelayanan dokter selesai dirancang, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan atau maintenance. Nah, dalam pemeliharaan juga meliputi pembaharuan dan aplikasi secara berkala agar aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Nah, terdapat beberapa maintenance. Yang pertama adalah sosialisasi sistem. Nah, sosialisasi sistem ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam mempermudah adopsi sistem baru oleh pengguna atau pihak terkait. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam sosialisasi ini adalah yang pertama adalah pelatihan pengguna atau training. Nah, dalam pelatihan pengguna terdapat dua pelatihan, yang dimana yang pertama adalah pelatihan admin. Ini memberikan pelatihan kepada para admin yang akan mengelola dan memverifikasi data registrasi pelayanan dokter. Kemudian pelatihan pengguna atau pasien memberikan pelatihan kepada pasien mengenai cara mengaktifasi, cara melakukan pendaftaran, pelayanan dokter, dan sebagainya. Nah, langkah kedua yaitu pembuatan manual pengguna. Ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah menyediakan panduan pengguna dalam bentuk dokumen atau video yang menjelaskan cara menggunakan sistem. Nah, yang kedua, manual ini akan mencakup panduan lengkap mulai dari pendaftaran, pengisian data, hingga proses verifikasi dan jadwal pelayanan dokter. Nah, langkah yang ketiga yaitu sosialisasi melalui webinar atau presentasi. Nah, ini terdapat dua langkah. Yang pertama adalah mengadakan webinar atau presentasi langsung untuk menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem kepada semua pihak terkait seperti admin, staf medis, dan pasien. Nah, yang kedua yaitu membuat infografis atau brosur yang menjelaskan cara penggunaan sistem secara ringkas dan mudah dipahami. Nah, langkah yang ketiga yaitu pengumuman sistem baru. Nah, di sini langkah yang pertamanya yaitu
Menggunakan email atau grup media sosial klinik atau rumah sakit untuk menginformasikan kepada pasien dan staf bahwa sistem baru untuk registrasi pelayanan dokter telah diterapkan. Nah, yang kedua yaitu mengumumkan sistem di website resmi atau platform komunikasi internal yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu perawatan sistem. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan sistem terus berjalan berlancar dan terus memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan sistem antara lain. Yang pertama yaitu pembaharuan dan pemeliharaan fungsionalitas. Ini terdapat dalam pembangunan fitur, perbaikan bug, optimasi kinerja. Yang kedua yaitu perawatan dan pembaharuan keamanan. Ini terdapat beberapa langkah yaitu pembaharuan keamanan atau security update. Yang kedua, backup data rutin. Yang ketiga, pengamanan akun pengguna. Kemudian ada langkah monitoring dan laporan pengguna sistem. Nah, ini terdapat dua langkah. Yang pertama adalah monitoring pengguna sistem. Ini yang dimana melakukan pemantauan secara aktif untuk melihat bagaimana sistem digunakan. Apakah ada kendala atau masalah yang sedang dilakukan oleh pengguna dan memastikan aplikasi berjalan tanpa gangguan. Dan yang kedua yaitu laporan registrasi dan jadwal. Ini menghasilkan laporan pendaftaran pasien dan jadwal pelayanan dokter yang digunakan oleh pihak terkait untuk memantau aktivitas registrasi secara real time. Nah, laporan ini juga bisa digunakan untuk evaluasi sistem. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan database. Ini terdapat dua langkah. Yang pertama, pengolahan data. Nah, di mana data ini secara rutin mengelola database ini, pengolahan data ini secara rutin mengelola data yang disimpan dalam database. Nah, seperti menghapus data yang sudah tidak diperlukan, memindahkan data lama ke arsip, dan memperbaharui data jika diperlukan. Nah, langkah yang kedua yaitu optimasi query database. Ini melakukan analisis terhadap query SQL yang digunakan dalam aplikasi untuk memastikan bahwa query tersebut efisien dan tidak memperlambat kinerja sistem. Nah, langkah yang kelima yaitu peningkatan infrastruktur dan teknologi, yang dimana ini dapat upgrade infrastruktur. Langkah ini yaitu jika aplikasi mengalami peningkatan dalam jumlah pengguna atau volume data yang besar, mungkin perlu meningkatkan kapasitas server dan database, seperti menambah ruang penyimpanan atau meningkatkan spesifikasi server dan memastikan performa tetap optimal. Kemudian penggunaan teknologi baru. Ini mengadaptasi teknologi baru seperti menggunakan cloud hosting untuk menghost aplikasi agar dapat mengelola beban lebih besar dan menyediakan akses yang lebih baik. Yang keenam yaitu tanggapan dan dukungan pengguna. Ini terdapat dua. Yang pertama adalah sistem dukungan. Yang ini menyediakan sistem dukungan yang responsif bagi admin, staf medis, dan pasien yang mengalami masalah saat penggunaan aplikasi. Nah, dukungan ini bisa berupa email support, live chat, atau call center. Dan kemudian formulir masukan pengguna. Ini menyediakan formulir bagi pengguna untuk menyediakan umpan balik mengenai sistem. Nah, masukan ini dapat digunakan untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Nah, tahap maintenance sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi registrasi pelayanan dokter tetap berfungsi dalam jangka panjang. Nah, sosialisasi yang tepat kepada pengguna awal sistem dan perawat peneliti melibatkan pembaharuan fungsional, keamanan, pengolahan data, dan pemantauan kinerja akan memastikan aplikasi selalu relevan, aman, efisien dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, segitulah yang dapat saya sampaikan tentang maintenance. Semoga video ini bermanfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.